Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Novel. Kali ini saya akan membahas mengenai PPG Prajabatan, gitu ya. Eh, jadi apa ya, pertanyaan yang mungkin penting gitu ya, Em, atau mungkin ini jadi pertanyaan, apakah lulusan PPG Prajabatan itu menjamin menjadi ASN P3K gitu ya? Sebenarnya itu tergantung gitu ya, bisa lulus atau tidak gitu ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ketidaklulusan gitu ya. Contoh mungkin di PPG Prajabatan yang saya alami gitu ya, dalam satu kelas itu tidak semuanya lulus gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa faktor yang bisa ketidaklulusan itu gitu ya. Yang pertama, dari mulai misalkan karena PPG Prajabatan ini prioritas 4 gitu ya, atau P4 gitu ya, jadi bukan prioritas umum P1, P2, P3. PPG Prajabatan itu hanya mengandalkan Serdik gitu ya, bukan Dapodik gitu ya. PPG Prajabatan itu sudah punya afirmasi itu, sebenarnya nilai skornya sudah 450 atau 500 gitu ya, dari tes teknisnya gitu ya, mereka sudah ada nilai gitu ya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa tidak menjamin gitu ya, tidak menjamin bahwa kalaupun misalkan Serdik itu sudah afirmasi, tidak menjamin juga gitu ya. Karena dalam satu tes itu, misalkan formasinya kota A, misalkan saya daftarnya kota A, misalkan nanti di P4 itu Serdik dengan Serdik mungkin bisa saja terjadi. Nanti perolehannya diakumulasikan dari mulai teknis, terus wawancara dan yang lainnya gitu ya, itu bisa di ranking gitu ya, bisa di ranking. Yang jadi khawatirannya yaitu Serdik dengan Serdik gitu ya. Mungkin dengan honorer yang tidak punya Serdik itu tidak jadi masalah gitu ya. Itu faktor yang pertama, Serdik dengan Serdik gitu ya. Tetap harus belajar gitu ya, jangan terlalu kepedean gitu ya sebagai lulusan PPG Prajabatan. Lalu faktor yang kedua yaitu formasi yang diambil gitu ya. Sebenarnya formasi yang diambil itu sebenarnya jangan terlalu, misalkan karena kota ini bagus, misalkan daerahnya dekat domisili, misalkan pendaftarnya banyak, saya nggak apa-apa lah daftar juga yang penting dekat domisili. Tidak menjamin seperti itu, bisa jadi domisilinya itu penuh dengan P4 gitu ya, apalagi formasi yang dibutuhkannya itu sedikit, misalkan ada 5, ada 3 gitu ya. Cari formasi yang banyak gitu ya. Biasanya di PPG Prajabatan nanti ada yang namanya pemetaan gitu ya, pemetaan untuk bagaimana memilih formasi yang banyak gitu ya, atau biasanya yang kira-kira kesempatan atau lulusnya itu berapa persen gitu ya. Karena misalkan contoh, misalkan di saya dulu gitu ya, karena formasinya 45 gitu ya, 45 yang dibutuhkan gitu ya, yang daftar itu setelah dihitung-hitung ya tidak lebih dari 100 gitu ya, tidak lebih dari 100. Atau misalkan Serdiknya itu tidak lebih dari 40 gitu ya, atau tidak lebih dari 45 gitu ya. Jadi itu ada kemungkinan saingannya. Nah, ini persaingannya gitu ya, persaingannya tidak terlalu ketat antara Serdik dengan Serdik gitu ya. Nah, terus apakah kalau misalkan sudah lulus, sudah mengikuti tes terus tidak lulus, lalu kemanakah nasib dari PPG Prajabatan ini gitu ya. Nah, tenang saja gitu ya teman-teman, kalau misalkan tidak lulus dari tes seleksi ASN P3K itu, tetap bisa mengajar di swasta mungkin ya, tapi Serdiknya tetap bisa dipergunakan gitu ya, tetap bisa dipergunakan. Dan nanti ketika mau daftar lagi ASN P3K itu tetap ya kategorinya masih P4 gitu ya, kecuali kalau misalkan di swasta kalian didapodikan nanti berubah gitu ya. Itu kemungkinan besar gitu ya, sudah ada dapodik, sudah Serdik, itu kemungkinan bukan P4 lagi, tapi mungkin P3, P2 atau P1 gitu, tergantung dari lama kalian bekerja atau dapodik kalian gitu ya.
Nah, jadi tidak menjamin sebenarnya ya antara PPG Prajabatan atau misalkan sudah punya serdik bisa auto lolos gitu ya jadi ASN P3K gitu ya. Tergantung gitu ya. Banyak kok yang tidak lulus gitu ya. Maka dari itu saya mengingatkan teman-teman juga harus mempersiapkan gitu ya. Nah, ini mungkin kiat-kiat yang bisa kalian tempuh gitu ya. Ya minimal kalau ada sedikit yang mungkin sesuai dengan yang barusan saya sampaikan, itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian memilih formasi gitu ya. Nah, jadi karena misalkan di daerah itu padat gitu ya, banyak lulusan, kadang-kadang gini ya, jadi di contoh misalkan di Jawa Barat, berapa kampus yang lulusan S1 gitu ya, yang sejurusan gitu ya, tapi ada mungkin di daerah yang tidak ada kampus yang atau misalkan jurusan itu tidak ada, itu kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar misalkan di daerah anu misalkan ya, itu tidak ada kampus yang lulusan jurusan anu gitu ya, jurusan anu. Nah, kemungkinan kalian itu bisa menjadi peluang gitu ya, dan tidak selamanya yang formasinya yang dibutuhkan banyak gitu itu menjadi ini, tetap ya jumlah pelamarnya gitu ya yang harus diperhatikan, jumlah pelamarnya. Nah, mungkin itu tips yang mungkin ringan, sederhana, tapi mudah-mudahan kalian bisa dipertimbangkan gitu ya. Tetaplah kita berdoa supaya guru honorer ataupun yang ingin menjadi P3K gitu ya, mudah-mudahan kalian lulus gitu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.